Channel ya. Dalam forum Forkaling yang sebetulnya forum ini dulu juga sempat menjadi tradisi di keluarga besar Komisariat Tarbiyah. Cuman dulu kita secara luring ya mengadakan Forkaling. Ilmunya kita dapat, silaturahminya kita dapat, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Kembali ke tulisan yang ditulis oleh kawan seperjuangan Zikrillah, Muhammad Zikrillah, mengenai artificial intelligence dan masa depan manusia. Kalau kita baca tulisannya, dari judulnya dulu saja, kita sudah menemukan adanya pertentangan. Yang dipertentangkan di sini adalah si artificial intelligence, AI ya, AI ini dengan manusia. Atau kaitannya antara perkembangan artificial intelligence dengan manusia. Oleh karena itu dari sana, dari tulisannya kita bisa baca terdapat dua kutub yang bertentangan atau terjadi polarisasi. Ada yang bersikap positif terhadap perkembangan artificial intelligence dan kaitannya dengan manusia. Ada juga yang bersikap pesimis gitu ya, atau negatif. Misalkan di sana ada tokoh-tokoh yang diangkat seperti Elon Musk ya. Elon Musk teh anu ya iPhone ya. Apple. Tesla, Bang. Tesla, Apple. Oh, Tesla. Aduh, salah. Iya. Salah. Nah, itu Elon Musk itu justru dia pesimis, negatif ya. Jadi gambarannya kurang lebih Elon Musk itu kalau kita nonton Terminator lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada akhirnya kuasa manusia itu akan didominasi oleh kuasa artificial intelligence. Sebaliknya di sisi lain itu ada juga yang bersikap optimis. Salah satunya misalkan diwakili oleh Jack Ma, bahwa secanggih-canggihnya apa yang dibuat oleh manusia dalam kaitan ini artificial intelligence itu tidak akan mampu masuk ke dalam wilayah atau domain emosional spiritual manusia seperti itu. Walaupun misalkan kalau kita kaitkan dengan apa yang pernah ditulis oleh Komarudin Hidayat itu dalam psikologi beragama kalau nggak salah ya. Dia juga terinspirasi dari tulisannya Paul Nesbitt gitu kalau nggak salah, John Nesbitt. Judul bukunya sih High Tech, High Touch. Tapi hasil elaborasi dari bacaan Komarudin Hidayat, beliau menulis dengan judul High Tech, Low Touch. Jadi semakin tinggi ilmu teknologi itu akan semakin mengurangi daya sentuh dari manusia. Daya sentuh di sini itu kaitannya dengan tadi masalah emosional spiritual. Apakah ada kaitannya? Apakah demikian juga? Apa yang saya sampaikan mungkin ini ibarat kita mempersepsi seekor gajah. Saya hanya menceritakan tentang bulu gajahnya saja. Untuk mengetahui gajah seutuhnya, jeung jeroan-jeroanana dan organ dalamnya, kita langsung saja berikan waktu kepada penulis Artificial Intelligence dan Masa Depan Manusia, Muhammad Zikrillah. Dipersilahkan. Waktu tidak dibatasi ya. Ya, sebacana berkenuhun ke moderator senior saya yang terus terang saja cukup saya kagumi dan saya hormati lah.
karena memang ya beliau ini adalah salah seorang yang mungkin memberikan semacam inspirasi terhadap kultur diskusi dan kultur intelektual, kurang lebihnya seperti itu. Meskipun ya beliau ini memang kan berada di luar dalam tanda petik ya komunitas kita lah, keluarga tarbiyah itu kan kadang-kadang didominasi oleh lamun TPAI, TBA gitulah merenya, ya tiba-tiba ya matematika. Tapi saya pikir kontribusinya luar biasa terhadap kultur intelektual di komisariat tarbiyah di zaman saya gitu. Jadi saya berharap memang sosok seperti Mang Rija ini akan terus ada lah rija-rija yang lain yang memang bisa menggantikan peran beliau dalam menyebarkan semangat intelektual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mang Kahfi senior yang saya kagumi dan saya hormati juga. Beliau mungkin yang menginisiasi lah forum ini, menginisiasi karena sebetulnya langkah-langkah gerakan-gerakan yang besar itu harus diawali oleh pertemuan-pertemuan kecil seperti ini. Jadi saya berharap kepada Kanda Kahfiana untuk bisa menginisiasi kembali pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan pembicara yang mungkin lebih luar biasa lagi gitu ya. Jadi sebetulnya ada dua hal yang saya rasakan sekarang. Pertama adalah hormatan lah, kurang lebihnya seperti itu. Kedua tanggung beban sih, terasa oleh saya itu beban karena memang saya mungkin merasa tidak tidak merasa layak lah untuk bisa kan kebenaran meren gitu in the right place in right time gitu. Saya mengungkapkan gagasan saya dalam sebuah tulisan yang memang ya alhamdulillah bisa dimuat. Jadi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ya yang saya hormati, jadi memang terkait dengan artificial intelligence ini saya memang harus awali dengan cerita ya, harus awali dengan cerita beberapa tahun yang lalu yang mungkin bisa menjadi premis diskusi ini ke depan. Jadi sekitar tahun 1983 itu terjadi perang dingin yang mungkin eksesnya luar biasa terhadap kemanusiaan, yaitu seperti yang kita ketahui di buku-buku sejarah terjadi pergolakan lah ya, pergolakan dalam berbagai bidang gitu. Tidak hanya persenjataan tetapi memang segala bidang itu ada dua pihak yang memang bersitegang pada saat itu. Pertama adalah pihak Amerika dan pihak Rusia. Nah, di tahun 1983 itu kedua belah pihak sedang mempersiapkan program peluncuran nuklir ya. Rusia itu memiliki hulu ledak nuklir sekitar 35 atau 40 hulu ledak, 35 atau 40 ribu hulu ledak nuklir, dan Amerika memiliki sekitar 29 hulu ledak nuklir saat itu. Yang jangankan semuanya diluncurkan, tetapi misalnya hanya sebagiannya saja diluncurkan itu maka separuh umat manusia pada saat itu pasti punah ya, karena memang efek dahsyat dari kekuatan nuklir saat itu. Nah, di sebelah Rusia ada seorang letnan kolonel bernama Stanislav Pavlov ya, Stanislav Pavlov ya, dia berpangkat sebagai seorang kolonel, letnan kolonel ya, berarti yang bertugas untuk memonitor atau mengawasi pembawa pemicu dari hulu ledak nuklir yang akan diluncurkan. Jadi berada di tangan dialah hulu ledak dari pihak Rusia itu diluncurkan atau tidak, gitu ya. Singkat cerita, di suatu pagi ya, di suatu subuh itu terdengar alarm ya, alarm di mana alarm tersebut diprogram sedemikian rupa dia akan berbunyi ya, dia akan terpicu untuk menyalakan alarm itu ketika memang
ada terdeteksi serangan dari pihak Amerika karena misil Amerika itu memang sudah canggih ya pada saat itu tahun 80-an dia bisa lintas benua ya. Nama misilnya itu ICBM kalau nggak salah. Jadi oleh alarm Rusia itu terdeteksi bahwa terjadi serangan misil nuklir yang terjadi oleh Amerika gitu ya. Saat itu ya Stanislav ini, Letko Stanislav itu dia kebingungan ya, artinya apakah dia harus mempercayai suara alarm itu dan melaporkan ke pihak otoritas Rusia gitu ya, apakah untuk bisa melakukan pembalasan lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan apa yang dia pilih, keputusan yang dia pilih adalah tidak melaporkan alarm tersebut ya, alarm yang berbunyi itu sebagai tanda serangan dari pihak lawan, dia tidak melaporkan ke pihak otoritas Rusia. Ternyata ya setelah diselidiki, alarm tersebut berbunyi ketika sensornya itu kurang lebih ketika sensornya itu mendeteksi pantulan cahaya dari matahari gitu ya. Artinya keputusan yang diambil oleh Letko Stanislav ini dia dipandang tepat karena dia dipandang bisa menyelamatkan dunia dari peperangan nuklir yang sangat dahsyat itu gitu ya. Meskipun ketika ditanya oleh New York Times itu, apa yang membuat Anda memilih untuk tidak mempercayai alarm itu ya? Artinya di konteksnya di sini berarti ada semacam peringatan yang didesain sedemikian rupa, tetapi dia juga tidak tidak menganggap itu gitu kan. Lucu ya, artinya sudah membuat alat yang sedemikian rupa tetapi dia memilih untuk tidak mempercayai alat itu. Akhirnya keputusan yang dia ambil itu untuk tidak melaporkan sinyal alarm itu menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat karena ternyata alarmnya itu berbunyi sampai 5 kali gitu ya, pulse alarmnya itu. Ternyata memang alarm tersebut mendeteksi sebuah pantulan sinar matahari yang mana memang bukan nuklir gitu. Itu ya, jadi kesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai penentu segala sesuatu itu dalam hal ini teknologi itu tentu harus ada semacam otoritas yang mengendalikan. Artinya teknologi itu katanya dikatakan sebagai dia adalah sebagai budak yang sangat luar biasa ya, sangat capable gitu. Tetapi di sisi lain teknologi juga menjadi merupakan sebuah atasan lah ya, atau sebuah bos gitu ya yang sangat payah gitu. Jadi teknologi itu dia sangat membantu kehidupan, dia bisa melakukan segala hal yang memang bahkan dalam titik tertentu melampaui kemampuan manusia yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sisi lain juga teknologi adalah sesuatu yang payah yang tidak bisa diandalkan dalam otoritas dalam mengambil keputusan. Itu cerita pertama. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu itu saya baca di buku judulnya Hello World itu 2015 itu terjadi tragedi yang sangat memilukan di London itu, di sebuah wahana di London, wahana roller coaster ya. Roller coaster itu jadi ceritanya roller coaster itu didesain memiliki sensor juga, sama dia memiliki alarm untuk mendeteksi ketika memang ada hambatan yang terjadi di tengah perjalanan gitu ya. Kalau kita menaiki roller coaster kan kita berjalan gitu, ketika ada kendala di tengah-tengah lintasan itu si alarm terpicu dan dia memperingatkan operator untuk memberhentikan lah rem mendadak emergensi gitu ya, roller coaster emergency untuk berhenti di tengah jalan. Ceritanya roller coaster tersebut rusak ya, artinya pihak pengelola itu memanggil para teknisi lah ya, teknisi untuk memperbaiki lintasan roller coaster tersebut. Kemudian setelah diperbaiki sedemikian rupa, teknisi itu menguji satu gerbong kosong untuk bisa melintasi relnya itu, apakah dia berfungsi atau tidak. Ketika dia sudah yakin bahwa roller coaster itu sudah diperbaiki, maka di pihak tiket itu dia tidak tahu bahwa orang banyak si pihak teknisi itu tidak tahu bahwa di pintu tiket itu para pengunjung sudah mengantri. Sudah mengantri untuk bisa menaiki wahana itu. Kemudian
si wahananya itu tanpa sepengetahuan dari teknisi, pengunjung semuanya menaiki teknisi itu, kemudian berangkatlah rombongan dari para pengunjung yang luar biasa banyak itu menaiki roller coaster di situ. Tiba-tiba si roller coaster berhenti di tengah jalan, ya, berhenti di tengah jalan. Ternyata hal yang diupayakan oleh teknisi tadi itu belum berhasil. Artinya si roller coaster ternyata masih dalam kondisi yang memang rusak, belum bisa digunakan. Tetapi dia memiliki keyakinan bahwa kerusakan itu sudah dia perbaiki. Nah, kemudian sensor dari pengaman lintasan roller coaster tersebut memicu ya peringatan bahwa sebetulnya ini rusak gitu. Ini tidak bisa dilanjutkan perjalanan dari para pengunjung ini. Sensornya itu membaca bahwa si gerbong kosong yang diuji oleh teknisi di awal itu sebetulnya dia tidak berhasil sepenuhnya melewati lintasan. Dia terhenti di tengah jalan, ya, stuck di tengah lintasan itu. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, si penjaga tiket memasukkan pengunjung semuanya ke situ. Nah, kemudian alarm berbunyi bahwa sebagai peringatan ada yang menghalangi di tengah lintasan itu, ya, si teknisi ya. Kemudian si teknisi mendengar suara alarm itu, tetapi yang dia lakukan apa? Dia berpikir bahwa sebetulnya saya sudah menyelesaikan itu, saya sudah menyelesaikan, sudah memperbaiki lintasan itu. Jadi akhirnya dia tidak mempedulikan alarm itu. Ya, ini kebalikan dari cerita yang tadi. Akhirnya apa? Si pengunjung itu semuanya menabrak gerbong kosong itu yang terhenti di tengah jalan, dan si pengunjung banyak, sampai ada 2 pengunjung itu kehilangan kakinya, gitu ya. Jadi kalau kita googling di Google ya, kita googling itu ada kejadian yang namanya Smiler roller coaster, ya, itu tragedi. Kalau kita pernah nonton Final Destination, ya, itu cerita di roller coaster menabrak itu dan banyak orang yang terluka parah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak berada di pihak yang mendukung atau menolak dalam tanda kutip peran teknologi ini, ya, peran artificial intelligence yang begitu luar biasa, ya, menaikkan taraf hidup umat manusia itu. Saya tidak berada dalam pihak memutuskan bahwa saya mendukung atau tidak, gitu ya. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa menghindari teknologi itu seperti menghindari apa ya, ledakan penduduk lah gitu. Artinya ledakan penduduk itu sesuatu yang terjadi secara natural gitu, tidak bisa dihindari. Dia ada begitu saja, ya, tanpa pernah direncanakan, tanpa pernah ditolak gitu ya. Tetapi ledakan penduduk itu ada. Begitu juga dengan teknologi gitu. Jadi kita tidak bisa berada dalam posisi yang memang saya harus menghentikan peran teknologi gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi artinya artificial intelligence, ya, digitalisasi di masa depan itu adalah dipandang sebagai keniscayaan. Jadi tidak akan pernah kita bisa menghindar dari itu, gitu ya. Tapi banyak perdebatan-perdebatan seperti tadi yang Bapak moderator sampaikan di awal, memang peran teknologi itu seperti apa, gitu ya. Apakah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada teknologi, ya, atau kita sisakan sedikit rasa skeptisme gitu ya. Skeptisisme itu apa ya? Rasa keraguan kepada teknologi. Artinya kita tidak menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada teknologi, direnggut sepenuhnya oleh teknologi, tapi kita menyisakan sedikit dalam diri kita kesadaran untuk tidak menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada teknologi gitu ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ya nanti biar waktulah yang menjawab terkait apakah memang kita ini bisa dikuasai oleh teknologi ataupun tidak. Meskipun Jack Ma misalnya mengatakan bahwa tidak bisa, manusia itu tetap unggul dari sisi emosionalnya. Kapasitas emosional dari manusia itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh teknologi, ya. Elon Musk berbicara sebaliknya, dia mengatakan bahwa teknologi itu keniscayaan gitu. Dia beberapa hari yang lalu itu launching di Netflix sebuah film dokumenter yang saya sangat rekomendasikan kepada kawan-kawan untuk tonton, ya, judulnya Return to Space. Dia itu menceritakan tentang naik turunnya perjuangan Elon Musk. Dia membangun sebuah kapal antariksa, ya, wahana antariksa yang bisa membawa manusia. Jadi singkat cerita di tahun 2020 itu Elon Musk, ya, berhasil memberangkatkan astronot itu kembali ke
luar angkasa setelah beberapa tahun lamanya Amerika, NASA dalam hal ini tidak bisa memberangkatkan karena memang alasan dana lah yang memang luar biasa besar untuk bisa memberangkatkan. Tapi dengan inovasi yang dia lakukan, Elon Musk berhasil bahasanya itu itu kan sebuah program negara ya sebetulnya luar angkasa itu, perjalanan luar angkasa itu. Tapi Elon Musk dengan uang pribadinya ya dia bisa mewujudkan kembali cita-cita Amerika yang sudah begitu lama bisa memberangkatkan kembali astronot ke alam semesta. Dia berkeyakinan bahwa di masa depan justru teknologilah yang menguasai sepenuhnya gitu. Manusia berada dalam posisi yang memang tidak bisa berbuat apa-apa karena di sisi lain teknologi itu dibutuhkan gitu ya. Di sisi lain kita juga tidak bisa menghindar peran dari teknologi itu. Nah, saya kembalikan kepada kawan-kawan semua, kita berada di mana? Kita berada di pihak yang merasa unggulkah ya dengan teknologi, atau di pihak kedua yang tadi kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada teknologi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing gitu ya. Karena kita sebetulnya tahu apa yang sebetulnya sumbangsih teknologi itu, apa yang sudah diberikan kepada kita ya. Bagaimana warisan teknologi itu memberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan kepada kita, tetapi di sisi lain juga teknologi memberikan begitu banyak katastrof ya. Katastrof itu adalah kerusakan dalam ekonomi. Bagaimana misalnya teknologi merusak demokrasi ya. Kita tahu, ingat dalam pemilu tahun 2018 itu Facebook di Amerika ya, Facebook disinyalir menjadi salah satu pihak yang berperan dalam memenangkan Donald Trump pada saat itu ya. Banyak itu film-film, buku-buku yang membahas itu, bagaimana Cambridge Analytica itu dia memanipulasi sedemikian rupa peran pemilih ya. Ini kebetulan kan ada Bapak Kahfi, beliau pasti tahu bagaimana misalnya peran media sosial memanipulasi emosional ya, psikologis dari para swing voters. Ya, jadi swing voters itu pemilih yang dia masih galau lah. Saya itu kira-kira mau milih siapa gitu. Jadi dia tidak ada kepastian dalam dirinya itu bahwa saya sudah memilih memilih salah satu kandidat gitu ya. Nah, Cambridge Analytica ya, Cambridge Analytica dan Facebook. Jadi dia itu berkolaborasi, Cambridge Analytica dari Inggris ya, itu sebetulnya kolaborasi antara Oxford dan Cambridge dan Stanford ya. Terbentuklah lembaga Cambridge Analytica. Bekerja sama dengan Facebook, Facebook sebagai penyedia data yang luar biasa besar diserahkan kepada Cambridge Analytica untuk mempelajari psikologis dari para pemilih di Amerika Serikat. Ya, singkat cerita, dengan berbagai manipulasi itu, manipulasi postingan di media sosial ya, di Facebook khususnya, bagaimana misalnya si pemilih itu disajikan berita-berita yang menyudutkan salah satu kandidat, karena kan lawan Donald Trump tuh Hillary Clinton ya. Misalnya ada salah satu postingan di Facebook yang berjudul 10 keburukan yang Anda tidak ketahui dari Hillary Clinton. Nah, itu tuh memanipulasi sedemikian rupa dari emosi para pemilih di Amerika Serikat sehingga Donald Trump berhasil terpilih. Dan itu sudah bukan rahasia umum ya, artinya banyak dokumenter yang menjelaskan terkait dengan Cambridge Analytica itu. Ini salah satu bentuk katastrof yang dimunculkan oleh teknologi ya, yang memang ya mau tidak mau kita tidak bisa hindari karena pengawasan teknologi itu hadir tanpa kita sadari ya. Setiap klik, kalau FX Hardiman itu kan dia membuat buku ya, kalau tidak salah judulnya Aku Klik Maka Aku Ada, kurang lebihnya gitu ya. Kalau ungkapan aslinya kan aku berpikir maka aku ada, tetapi Budi Hardiman itu dia membuat buku Aku Klik Maka Aku Ada. Jadi teknologi itu semacam menjadi hembusan napas yang tidak terpisahkan dari diri kita. Kita tidak bisa memisahkan diri dari teknologi gitu ya, dari peran-peran teknologi. Meskipun sebetulnya teknologi mengawasi kita ya, teknologi itu mengancam eksistensi kita ya, tetapi kita kadang tidak memikirkan hal itu karena ya gimana, teknologinya sudah begitu luar biasa membantu kita, luar biasa memudahkan segala keperluan kita gitu ya. Banyak hal yang begitu dimudahkan oleh teknologi dan digitalisasi ini. Seperti itu kurang lebihnya, Bapak. Itu mungkin pembuka dari saya.
untuk apa ya namanya, untuk selanjutnya saya pikir kita sharing, kita semuanya mengungkapkan ide-ide apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi saya bukan dalam kapasitas sebagai orang yang tahu, karena memang spesialisasi saya juga bukan dalam bidang artificial intelligence. Cuman memang saya kebetulan tertarik dengan fenomena yang memang saya alami ya, karena sehari-hari saya bekerja di perusahaan yang notabene itu sangat mengedepankan digitalisasi. Jadi dari hari ke hari di perusahaan tempat saya bekerja itu banyak sekali inovasi ya, digitalisasi, efisiensi yang memang lebih mengarus utamakan peran teknologi. Jadi saya pikir apa ya, itu menjadi sebuah keseharian saya gitu. Meskipun secara teknis saya tidak mengerti bagaimana penerapan artificial intelligence. Jadi secara singkat, artificial intelligence itu adalah secara bahasa berarti kecerdasan buatan ya. Jadi artificial intelligence itu terdiri dari dua prinsip. Yang pertama adalah kecerdasan berbasis aturan. Jadi itu sepenuhnya diprogram oleh manusia gitu ya. Misalnya robot ketika berjalan, kalau kita misalnya melihat ada mainan mobil ya, si mobil itu dia maju, ketika menabrak dinding gitu, dia dengan sendirinya dia membalikan arah. Itu adalah sebuah prinsip dalam algoritma yang berprinsipkan kepada aturan. Jadi kalau ada tembok, maka kamu harus berbelok gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sudah ditentukan pemrogramannya itu oleh si pembuat algoritma itu ya. Itu disebutnya prinsip aturan. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran mandiri. Jadi si mesin ini ya, si algoritma itu, bayangkan ya, kita bisa mengimajinasikan bagaimana sebuah mesin itu dia bisa belajar secara mandiri gitu ya. Dia tidak perlu ada yang memberitahu, dia tidak perlu ada yang mengajarkan, dia belajar dengan dirinya sendiri. Dia belajar dari pengalaman, dia belajar dari realita yang dia saksikan ya, dalam tanda kutip ya. Dia kemudian apa namanya? Kita tahu misalnya mungkin pernah mendengar bahwa Garry Kasparov itu adalah seorang grandmaster catur terhebat di dunia pada zamannya. Ya, sekarang sudah banyak penerus-penerus grandmaster muda, Magnus Carlsen ya. Kemudian ya banyaklah sekarang yang muda-muda. Tapi di tahun 80-an itu satu-satunya grandmaster yang paling ditakuti di dunia itu namanya Garry Kasparov. Dia hampir tidak pernah kalah dalam permainan caturnya. Kemudian muncullah IBM. IBM itu membuat sebuah pemrosesan algoritma. Dia membuat sebuah mesinnya itu seperti kulkas. Kalau kita lihat di YouTube itu, mesin IBM pun yang melawan Garry Kasparov itu seukuran kulkas lah. Jadi saking gedenya gitu ya. Namanya Deep Blue ya. Deep Blue itu adalah sebuah komputer, dia sebuah software ya, algoritma yang didesain sedemikian rupa untuk membaca langkah yang kemungkinan akan ada dalam catur itu ya, terdiri dari ratusan juta kemungkinan langkah yang akan yang kemungkinan akan ada, yang akan terjadi. Singkat cerita, IBM menantang Garry Kasparov untuk melawan catur, untuk bertarung catur ya, melawannya dalam pertandingan catur. Garry Kasparov itu kan dia apa ya, gerakan-gerakannya itu unik ya. Misalnya ketika dia melawan sesama manusia, Garry Kasparov itu dia membuka jam tangan, disimpan, kemudian jam tangannya diambil lagi, dipakai sebagai tanda kebosanan gitu. Maksudnya nanaonan gitu, lawan orang mah nanaonan. Jadi itu sangat unik sehingga Garry Kasparov itu dia ditakuti oleh sesama grandmaster dari berbagai negara karena dia tidak pernah kalah. Singkat cerita, ketika IBM menantang Garry Kasparov itu, DeepMind itu, awalnya Garry Kasparov menyepelekan, meremehkan dari komputer ini. Ya, wah saya melawan komputer tidak akan pernah jeung jelema oge, saya tidak pernah kalah kalau jeung komputer. Kurang lebihnya seperti itu. Ternyata kenyataannya apa? Garry Kasparov kalah oleh DeepMind itu, ya, oleh Deep Blue itu. Sampai di percobaan kelima itu, ya Garry Kasparov akhirnya mengakui bahwa begitu banyak kesalahan yang saya lakukan melawan komputer ini. Karena apa? Karena meremehkan itu.
Gitu. Dia awalnya meremehkan, dia merasa yakin bahwa dia itu akan menang melawan Deep Blue, tapi ternyata Deep Blue sudah didesain sedemikian rupa untuk membaca gerakan-gerakan yang mungkin terjadi, yang mungkin diluncurkan oleh Garry Kasparov itu, gitu ya. Uniknya si Deep Blue ini juga didesain diprogram untuk bisa berbuat atau bertingkah laku layaknya manusia. Misalnya ketika dia menggerakkan pion catur itu, dia tidak, karena dia komputer, dia tidak serta-merta ketika Gary meluncurkan dia balas gitu ya dengan tanpa ada delay. Tidak. Jadi si DeepMind itu dia justru memberikan jeda seperti layaknya manusia gitu ya. Sehingga memang Garry Kasparov merasa di situ dia merasa terintimidasi oleh kemampuan luar biasa dari komputer. Itu ya. Jadi sehingga itu menjadi sebuah pertandingan yang sangat fenomenal di mana manusia kalah oleh mesin dalam pertandingan catur. Ya, sebagai tonggak sejarah di mana manusia kalah oleh komputer dalam permainan catur. Itu barangkali sebagai pembuka dari saya, Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Oke, terima kasih pemaparannya. Ternyata ada jalan panjang atau sejarah panjang sampai kepada pertentangan antara artificial intelligence dan manusia. Terjadi dialektika historisnya itu ya. Mulai dari pertentangan politik ternyata awalnya antara Amerika Rusia sampai sekarang. Cuman menarik tadi terkait masalah artificial intelligence itu memiliki dua prinsip. Prinsip yang pertama itu ada yang prinsip berbasis aturan, ya berbasis aturan. Jadi sudah ditentukan ketika mendapatkan respon apa akan ketika mendapatkan masukan apa akan direspon seperti apa gitu kan ya, kurang lebih seperti itu aturan-aturan yang sudah ada. Semisal kalkulator mungkin ya, ketika ditulis itu langsung ada hasilnya sendiri, itu kudu dikotret deh. Nah, itu prinsip yang kedua ternyata yang luar biasa. Prinsipnya itu berbasis itu bisa belajar secara mandiri ternyata teknologinya. Jadi artificial intelligence itu otonom ya. Nah mungkin itu tadi dia bisa merasakan, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah itu mungkin di sana titik permasalahannya itu, sehingga ada yang memprediksi membuat film Terminator dan seterusnya. Ketika posisi kuasa manusia itu kalah oleh kuasa teknologi. Nah itu yang tadi disampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain, ada pertanyaan, silahkan. Oh ini sepertinya Kanda Kahpiana sudah menyiapkan tulisan juga untuk dibahas. Silahkan. Terima kasih Bapak Rija Amer. Rija Mikmek. Sama Bagong 2 itu. Terima kasih moderator, izin mendahului nih teman-teman yang lain. Beberapa waktu lalu saya dengan madrasah online teman-teman di komisariat itu membahas terkait dengan perkembangan teknologi. Sekarang sudah masuk pada teknologi 5.0 ya. Perkembangan pengetahuan yang tentu sangat berdampak pada kehidupan manusia. Kalau melihat ini nggak tahu ya, analisis saya, semua pengetahuan itu berakhir pada kepentingan diri manusia. Nah, ini walau alam ada yang sepakat, mungkin ada yang juga yang tidak sepakat terkait dengan hal ini. Nah, perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, terutama dalam arti
artificial intelligence ini tentu untuk memudahkan kehidupan manusia. Semua fasilitas yang dikembangkan oleh manusia itu untuk memudahkan kehidupan manusia. Teknologi dalam jaringan, misal digitalisasi komunikasi, itu menyambungkan orang jarak jauh dan lain sebagainya. Memang ini sangat nyaman. Kita rasakanlah hari ini penggunaan Zoom Meet ini untuk kita bertatap muka, sharing pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, memang problem kita, Om Zik, dari perkembangan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, ini mengikis kehidupan atau mengikis eksistensi manusia pada akhirnya. Dari sisi pekerjaan misalnya, memang banyak dibantu, tapi juga satu sisi di negara kita juga banyak yang tersingkirkan. Misal tenaga, kalau kita masuk tol, misal dulu pakai orang ya, sekarang sudah e-tol. Banyak lah. Apalagi yang di daerah pertanian di kampung saya itu dulu ngarit, pas panen padi itu ngarit, kemudian ngegebot, dipanggul, banyak tangan tuh, sehingga orang bisa makan semua di situ. Tapi dengan kecerdasan buatan hilang seketika, cukup hanya 2 orang untuk puluhan hektar ladang padi itu. Nah ini yang kemudian ada sisi yang terhilangkan, ya, dihilangkan oleh kecerdasan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Apalagi sekarang ada macam-macam. Nah, pertanyaan ini saya bertanya Pak Rija, bukan memberi pendapat. Pertanyaannya, ini dibawa kemana? Armada AT-nya mau dibawa kemana? Ini mau dibawa kemana? Kecerdasan buatan yang dibuat oleh, saya anggap ini segelintir orang loh. Siapa Zik? Hanya segelintir orang yang punya kuasa terhadap hari ini ya. Misal tadi perpindahan cita-cita Elon Musk itu kan perpindahan massal umat manusia ke planet tetangga, itu cita-cita besarnya kan begitu. Nah ini mau dibawa kemana begitu tentang AI ini? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih moderator dan Om Zikri. Salam Hikmek. Salam Amer. Salam Hikmet. Ya langsung ditanggapi saja mungkin. Iya. Pada dasarnya memang ya betul, teknologi itu menjadi semacam semacam akhir dari perjalanan manusia gitu ya. Teknologi itu ya bisa kita lihat sekarang memang sudah mengambil alih beberapa peran yang memang sebelumnya tidak pernah dibayangkan gitu, sedikit pun. Sekarang di berbagai dunia itu, di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara maju misalnya, jangan kaget gitu ya, lebih parah dari Indonesia. Artinya sudah begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang berulang ya. Ini penekannya ada di pekerjaan yang berulang. Ada pepatah, ketika Anda bisa menjelaskan pekerjaan Anda, ketika Anda bisa menjelaskan detail dari pekerjaan Anda, siap-siap Anda digantikan oleh robot, gitu ya. Jadi ketika pekerjaan yang berulang, misalnya tadi ya, kita mau masuk tol, itu kan pekerjaan yang rutin, dia terus setiap menit, setiap detik itu berulang-ulang kan. Nah, pikiran untuk bisa menggantikan pekerjaan yang rutin dan berulang itu menjadi dasar, menjadi basis di mana mereka sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi. Ya, banyak misalnya dalam beberapa tahun ke depan misalnya teller bank itu sudah tidak diperlukan. Karena apa? Ya itu rutin gitu. Itu pekerjaan yang berulang. Orang ngasih uang,
uangnya kemudian dimasukkan ke rekening, ditransfer ke rekening lain, itu sebetulnya sudah bisa dilakukan oleh mesin. Ya, banyak sekarang misalnya di bank-bank itu sudah diletakkan mesin-mesin digital di depan halamannya itu untuk bisa kita melakukan transaksi secara mandiri tanpa perlu bantuan dari manusia. Itu salah satu contoh. Di Amerika misalnya ketika kita memasuki lobi hotel itu sudah tidak ditemukan lagi adanya manusia, ya, adanya resepsionis, adanya pramu-tamu. Pramu-tamu itu orang yang menyambut, membawakan bawaan kita, itu sudah tidak ditemukan di negara-negara maju. Di Jepang misalnya semua proses kita menginap di hotel itu dari awal kita pesan tiket sampai kita pulang, ya, sampai kita pulang lagi itu semua sudah digantikan oleh robot, oleh mesin, ya, oleh artificial intelligence. Di supermarket misalnya, ya, kalau kita nonton vlog-vlog orang Indonesia yang ada di luar negeri itu, mereka sudah tidak dilayani lagi oleh namanya kasir, kan, belanjaan dibawa, kita scan sendiri, kita bayar sendiri, ya, di pom bensin. Nah, petugas pom bensin misalnya, ke depan saya pikir dalam beberapa waktu ke depan yang tidak akan lama lagi sudah tidak kita lihat petugas pengisian bensin di pom bensin itu, karena itu sebetulnya pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun, oleh robot sekalipun. Makanya sekarang katanya Pertamina mewajibkan setiap orang yang membeli bensin itu harus login di aplikasi My Pertamina, gitu ya. Itu sebuah langkah perusahaan-perusahaan PLN misalnya, dia melakukan digitalisasi dari hulu ke hilir itu dan hasilnya luar biasa. Dia bisa menghemat triliunan, ya, ratusan triliun dari digitalisasi hulu ke hilir itu. Jadi saya pikir tidak bisa dipungkiri bahwa peran digitalisasi itu, peran algoritma, peran artificial intelligence itu begitu banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Meskipun ya banyak juga yang harus dikorbankan, terutama itu tadi pekerjaan-pekerjaan yang rutin, ya, pekerjaan-pekerjaan yang apa arti tidak dalam tanda kutip tidak memerlukan skill. Mohon maaf misalnya, saya harus katakan kasir itu adalah pekerjaan yang tidak memerlukan skill, ya. Kemudian apa itu penjaga pintu tol itu adalah pekerjaan yang tidak perlu skill, gitu ya. Semua bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin, gitu ya. Jadi itu sebetulnya semacam paradoks. Makanya ke depan ya apa ya, kita harus mulai menerjunkan diri kita terlibat ke dalam aktivitas teknologi itu, gitu ya. Saya katakan di awal bahwa digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya. Seperti tadi itu ya, seperti kita melihat ledakan penduduk misalnya. Tahu-tahu sudah penduduk Indonesia sudah 280 juta, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, gitu ya. Itu berjalan melalui secara natural, gitu ya. Berjalan dengan caranya sendiri, gitu, sehingga tiba-tiba kita harus bisa melibatkan diri dalam proses digitalisasi. Makanya kita misalnya generasi X, ya, generasi Y dan generasi Alpha atau generasi Z itu menjadi orang yang betul-betul menentukan bagaimana nasib kita di masa depan, ya. Ibu kita, nenek kita, mungkin mereka adalah seseorang yang tidak memahami bagaimana teknologi itu begitu luar biasa merubah jalan hidup kita, gitu ya, merubah pola hidup kita secara holistik, gitu ya. Tetapi kita, anak-anak kita, keturunan kita, mereka adalah pelaku utama dari digitalisasi. Jadi saya pikir proses digitalisasi itu menjadi semacam keharusan, ya, menjadi semacam sesuatu yang tidak bisa kita hindari di masa depan, karena saya pikir ya tidak bisa membohongi diri sendiri, ya, dari mulai bangun sampai tidur lagi itu kita sudah terlibat dengan namanya digitalisasi, ya, proses teknologi yang luar biasa masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah, di sisi lain tadi pertanyaannya mau dibawa kemana kita, gitu ya, apa yang akan kita lakukan di masa depan. Ada sebuah teori dari namanya itu Hans Moravec. Hans Moravec itu adalah seorang ahli komputer, dia pemrogram, dia pelaku pemrograman, ya. Teorinya itu disebut dengan Moravec's paradox. Moravec's paradox itu sebetulnya adalah sebuah teori di mana mesin itu luar biasa sangat menguasai tindakan-tindakan manusia. Jadi proses berpikir, ya, proses penalaran itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin, ya. Itu adalah sebuah pekerjaan kompleks, luar biasa kompleksnya, tetapi mesin lebih baik dalam melakukan itu,
ya. Manusia bisa kalah dalam proses penalaran yang begitu kompleks luar biasa, ya. Tetapi di sisi lain, teknologi juga memiliki kelemahan, ya. Ada banyak kemampuan-kemampuan dasar manusia yang tidak bisa dikuasai oleh mesin. Di antaranya apa? Di antaranya adalah persepsi dan empati terhadap lingkungan, terhadap sosial misalnya. Itu yang isi dari Moravec's teori itu. Sehingga premisnya adalah komputer atau mesin ahli dalam menguasai keahlian yang kompleks, tetapi dia lemah dalam menguasai kemampuan anak umur usia 1 tahun, gitu ya. Jadi dia itu luar biasa hebat dalam kemampuan-kemampuan kompleks, tetapi kemampuan dasar manusia berumur 1 tahun, mesin tidak akan mampu bisa melakukannya, gitu ya. Karena proses intuisi manusia itu dia lahir, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungan, ya, kemudian dia bisa berempati terhadap sesama, itu adalah proses bawah sadar yang terjadi selama berjuta-juta tahun lamanya, ya. Itu proses bawah sadar, proses evolusi bawah sadar yang entah siapa yang membuatnya. Ini konteksnya ini ya. Artinya itu muncul begitu saja. Nah, mesin tidak bisa berbuat seperti itu. Mesin itu menerima pengetahuan dalam tanda kutip, dia harus ditransfer dari pihak lain. Gitu ya. Nah, makanya dia kuat, dia luar biasa mampu dalam memahami hal kompleks algoritma ini, tetapi dia lemah, dia payah dalam menguasai kemampuan anak usia 1 tahun sekalipun. Itu Moravec's paradox itu seperti itu. Nah, kedepannya berarti ya kita harus bisa menyisakan sedikit consciousness. Consciousness itu kesadaran dalam diri kita bahwa kitalah pengontrol yang sejati dari setiap otoritas yang diambil oleh mesin. Kita tidak bisa hindari itu. Sekali lagi, mesin, algoritma, digitalisasi, artificial intelligence adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sejauh apapun kita berlari darinya, kita tidak akan bisa menghindari itu karena kita sebagai makhluk makhluk sosial lah kurang lebih. Kecuali kita mau lari ke gunung mana, misalnya saya memilih hidup sendiri, membebaskan diri dari jeratan teknologi. Mungkin saja, tetapi ada hal-hal mungkin yang terbatas, diri kita terpenjara ya. Meskipun mungkin bergeser kepada filsafat, sebetulnya ya kita inilah sekarang yang terpenjara gitu ya. Nah, ada 2 pandangan terhadap teknologi ini. Pertama, berbicara mendukung dan menolak ya. Pertama, misalnya ada seorang filosof ya, dia masih hidup, dia berasal dari Austria ya, namanya itu David Alcer. David Alcer itu dia menulis sebuah buku yang saya juga belum tamat karena tebal banget, tebal ya. Judulnya itu Reality Plus. Reality Plus itu berisi tentang bagaimana pandangan artificial intelligence menurut perspektif filsafat. Jadi menurut David Alcer ini, dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa kita menjalani kehidupan tanpa teknologi itu disebut sebagai kenyataan. Ya, dia mencomot pandangan Cartesian ya. Cartesian itu berarti dari René Descartes ya. René Descartes itu berpandangan bahwa setiap penglihatan, setiap penciuman, penginderaan, perasaan, ya, apa yang kita saksikan di depan kita itu sebetulnya adalah simulasi. Mereka itu semua tidak nyata. Sehingga semua persepsi itu oleh Descartes disebut sebagai iblis jahat kan, evil demon disebutnya tuh. Ya, di buku Meditation itu segala penginderaan kita itu adalah bukan kenyataan. Dia hanyalah sebatas simulasi belaka, ya. Makanya si David Alcer ini juga mengatakan apa yang menjadi jaminan yang kita alami sekarang tanpa teknologi itu adalah sebuah kenyataan. Ini dia itu melawan pandangan dari orang-orang yang mengkritisi teknologi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi unik sebetulnya di era sekarang kita mendengar bahwa filosof justru dia menjadi seorang pendukung teknologi. Dia pendukung artificial intelligence, dia pendukung virtual reality dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan sebetulnya apa yang kita indra sekarang itu adalah kenyataan. Makanya kita melihat meja, di depan kita ada meja. Nah, menurut Descartes, meja itu sebetulnya bukanlah kenyataan, dia adalah simulasi dari makanya disebutnya simulation realism. Jadi
realitas yang disimulasikan, kurang lebihnya gitulah. Nah, si David Alcel itu mencomot pandangan Kartesian itu bahwa tidak ada bedanya yang namanya virtual reality juga gitu. Karena itu semuanya juga simulasi gitu. Saya ngobrol misalnya dengan chatting gitu ya. Saya ngobrol di sini lewat lewat Zoom gitu. Menurut dia, ya ini juga kenyataan gitu. Ini juga adalah sebuah simulasi. Artinya tidak ada perbedaan lah. Tidak ada perbedaan kita mau tanpa teknologi, mau dengan teknologi, kita sama-sama berkomunikasi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ke depannya ya saya berpikir, saya beranggapan bahwa teknologi itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dalam kehidupan kita. Adapun nanti misalnya resiko-resiko konsekuensi itu ya mau tidak mau harus diterima gitu ya. Ada semacam pengorbanan, ada yang dikorbankan dari berkembangnya teknologi itu, meskipun sulit untuk kita terima. Tidak ada jalan lain selain kita berakselerasi ya, menyesuaikan diri dengan teknologi itu. Itu barangkali, maaf kalau kepanjangan, Pak. Terima kasih. Ya, yang lainnya silakan, mungkin ada dari Kanda Triadi. Ada tanggapan atau pertanyaan? Memang tidak dipungkiri banyak manfaat yang kita dapatkan dari perkembangan teknologi. Dulu misalkan untuk mengecek suhu badan itu tangan langsung kan tarang kan ya, dicek. Cuman karena misalkan karena tangan setiap orang itu suhunya juga atau tidak akurat pada akhirnya karena suhu dirinya sendiri pun tidak ada patokan dasarnya berapa-berapanya. Sampai akhirnya ditemukan termometer. Termometer awalnya untuk mengecek suhu badan kudu dicepet kanu kelek misalkan ya. Nah, seiring perkembangan waktu teu kudu dicepet kanu kelek, cukup ditembakkeun kanu tarang, kan seperti itu ya. Nah, itu banyak manfaat-manfaat. Coba bayangkan kalau ayeuna lagi masa pandemi untuk ngecek suhu badan masih kena ikut termometer, eta nungguana lilanya kudu ditempelkeun di nu kelek. Setiap kali ngecek sabaraha menit butuh waktu. Ternyata betul ada efisiensi waktu yang bisa didapatkan dari perkembangan teknologi. Yang lainnya mungkin silakan, ada yang ingin menanggapi. Ini kaitannya luas ternyata ya. Ada dampak terhadap dunia industri juga. Karena tergantikannya tenaga manusia oleh perkembangan teknologi, seperti misalkan marbot. Sekarang marbot juga sudah dikuasai oleh teknologi ya. Coba bayangkan sebelum adzan kan suka ada apa pujian ya, sholawatan. Sholawatan itu sekarang sudah berbasis ini tape recorder gitu ya, rekaman. Itu sudah mengambil jatahnya marbot. Cuman kalau untuk adzan nggak tahu saya juga sudah dikuasai atau tidak ya. Ya, yang saya dengar Arab Saudi itu katanya adzan sudah dibatasi. Jadi yang saya baca itu di berita itu Arab Saudi itu sekarang membatasi adzan hanya untuk waktu sholat saja. Artinya itu pun harus speaker di dalam. Jadi karena mungkin modernitas di Arab Saudi yang tidak terbendung mungkin ya, saya pikir seperti itu. Jadi mungkin ada faktor juga tadi kalau bahasa Mang Tri saya ingat syariat kan berubah gitu. Betul. Jadi praktik-praktik syariat itu mungkin jurisprudensi itu nanti akan berubah, bergeser sedikit demi sedikit ke arah yang baru lah gitu. Iya bisa, mungkin nanti terjadi sholat berjamaah via Zoom ya. Jadi tidak perlu di masjid, ada masjid virtual misalkan ya. Bisa terjadi juga masjid virtual. Iya. pada perkembangannya mungkin akan terjadi seperti itu. Iya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi? Kanda Triadi, mana Kanda Triadi? Lanjut. Sedang tidak kondusif. Yang lainnya mungkin, silakan. Ini seru sekali ya.
pembahasan terkait artificial intelligence. Cuman saya ingin ini elaborasi lebih dalam lagi terkait yang tadi prinsip yang belajar mandiri. Tadi kan dicontohkan salah satunya ada suatu alat anu sagede kulkas kan ya. Cuman saya nggak tahu itu kulkasnya kulkas 1 pintu atau 2 pintu. Seberapa besar kulkasnya, ataukah kulkas yang compact atau seperti apa? Seperti apa proses adaptasi? Tapi kalau tadi misalkan berdasarkan teori yang Moravec paradoks, justru Moravec paradoks itu tidak bisa. Kalau yang saya tangkap tadi ya, tidak bisa melakukan adaptasi sosial. Tapi kalau melihat prinsip awal tadi yang disampaikan, ternyata sudah ada yang bisa melakukan adaptasi sosial. Ya. Misalkan bisa membaca mimik sehingga pada akhirnya bisa menyesuaikan respon. Pun sekarang tidak perlu, karena kan berbasis sensor juga ya sekarang ya. Ya, ada motion sensor. Betul, ada emosional detektornya gitu ya. Termasuk salah satunya misalkan ada lie detektor kan. Itu bisa apal orang bohong tena. Kita kumaha kan? Ya. Nah, mungkin itu ingin ada elaborasi tambahan terkait prinsip belajar mandiri yang artificial intelligence untuk prinsip yang kedua tadi. Silakan. Ya. Pada dasarnya semakin ke sini ya, semakin mutaakhir gitu, proses pembelajaran machine learning ya disebutnya itu. Jadi ada 2 tingkatan dari artificial intelligence itu. Pertama adalah artificial intelligence itu sendiri, ya artinya kecerdasan buatan, disingkat AI atau AI. Yang kedua ada AGI, ya AGI, artificial generalized intelligence. Jadi AGI ini atau AGI ini adalah tingkatan lebih advance yang namanya AI. AI oke orang geus can beresnya urusanana jeung AI oke ana geus aya di AGI. Jadi AGI itu disinyalir sebagai sebuah kecerdasan yang superior, sangat luar biasa. Dia bisa melampaui kecerdasan kecerdasan dirinya sendiri. Jadi ginilah, kecerdasan dirinya sendiri itu bisa dilampaui oleh dirinya. Geus puguh ya anu nyieunna mah geus terlampaui, manusia nama sudah terlampaui dalam beberapa aspek ya. Salah satunya adalah kognitif dan penalaran. Itu sudah jelas bisa dilampaui oleh pemrograman itu atau algoritma itu. Tapi yang lebih advance-nya lagi adalah artificial generalized intelligence. Jadi dia itu generalis itu secara istilah berarti orang yang mengetahui atau sesuatu atau orang yang mengetahui segala hal. Ngeri ya. Jadi generalis itu sesuatu yang mengerti segala bidang, segala hal, segala pekerjaan, dia memahami itu. Nah, AGI ini sekarang memang banyak pendapat mengatakan bahwa era singularitas itu yaitu tadi transformer itu, Terminator itu disebut sebagai era singularitas. Jadi sudah tidak ada lagi eksistensi manusia di situ. Semuanya sudah diambil alih oleh teknologi. Itu disebut dengan era singularitas. Banyak para ahli mengatakan bahwa singularitas itu masih dalam tahap pengembangan. Dia masih perlu setidaknya mungkin beberapa dekade lagi untuk bisa terwujud ya. Pada awalnya persepsi sosial itu memang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh kemampuan teknologi atau kemampuan algoritma ya. Artificial intelligence dia tidak bisa mengadopsi kemampuan paling dasar dari manusia, yaitu persepsi dan sosial ya, persepsi dan persepsi dan empati. Itu tidak akan pernah bisa diadopsi oleh teknologi dalam Moravec paradoks itu ya. Tetapi sekarang memang sudah bergeser kemajuannya ke tingkat yang lebih advance lagi, di mana artificial intelligence itu lambat laut bisa memahami emosi manusia. Itu memang betul sudah terjadi. Meskipun ya itu masih ada proses panjang yang harus dilalui ya. Artinya ketika artificial intelligence itu bisa sepenuhnya memahami emosi manusia, itu masih akan perlu beberapa tahun ke depan lagi lah gitu. Artinya belum terwujud meskipun perkembangannya sudah sangat pesat. Artinya
kemampuan mesin itu menjadi sebuah generalis, ya, menjadi sebuah artificial generalis intelligence itu sudah lambat laun sudah mulai terwujud. Salah satunya Gato itu ya, yang saya tulis itu. Gato itu adalah sebuah pemrograman atau algoritma yang dia bisa melakukan tugas sekitar 600 tugas. Bayangkan, dia bisa melakukan 600 tugas dalam waktu yang bersamaan. Itu tidak pernah sebelumnya algoritma bisa melakukan itu, karena dulu itu algoritma terspesialisasi, artinya dia hanya mengetahui salah satu bidang saja. Misalnya algoritma yang hanya bisa mengenerate teks misalnya, ya, atau misalnya ada algoritma yang bisa menerjemahkan teks. Itu terspesialisasi kan, satu pekerjaan saja yang dia perdalam gitu ya. Tapi sekarang muncul algoritma baru yang dia bisa memahami beratus-ratus pekerjaan, beratus-ratus kemahiran, ya, kemampuan yang dia bisa kuasai dengan semakin efisiennya per modality itu inputan. Jadi kalau kita mau buat program atau aplikasi misalnya, kita membuat kode kan, bit binary itu 01 itu binary pemrograman, inputnya itu disebut dengan modality. Perintah lah kamu kurang mah. Perintah berjalan misalnya kalau robot ya, atau perintah bersuara itu adalah modality. Nah, Gato ini dia algoritma yang dia bisa melakukan ratusan tugas hanya dengan modality yang sedikit. Dulu algoritma itu modalitinya besar, memerlukan data yang luar biasa besar. Tapi sekarang dengan berkembangnya kemampuan artificial intelligence, dia bisa sangat cerdas, tapi juga hanya dengan perintah pengkodean yang sangat sedikit gitu ya. Artinya lebih minim, lebih efisien. Canggihnya lagi, Gato ini dia bisa mempelajari dirinya sendiri. Artinya dia bisa belajar dari kesalahan. Ya, muhasabah bahasa orang nama. Jadi artificial intelligence itu dia akan semakin bertambah kemampuannya ketika dia mempelajari dirinya sendiri, belajar dari kesalahan. Visualisasinya seperti ini. Misalnya kita membuat robot. Robot itu pertama agar bisa berjalan itu dia mengalami jatuh bangun. Hanya satu langkah dia terjatuh misalnya ya. Kemudian di percobaan selanjutnya dia bisa 2 langkah. Di percobaan selanjutnya lagi dia bisa 10 sampai 20 langkah. Di percobaan selanjutnya lagi dia bisa berlari. Ya. Dan itu dipelajari dari dirinya sendiri. Ya, bukan dari inputan operator atau manusia. Luar biasa ya. Mengerikannya robot atau artificial intelligence itu dia bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Sehingga kemampuannya itu akan terus meningkat ya. Sehingga ya muncullah istilah generalis itu. Generalis itu adalah julukan atau yang melekat kepada robot atau artificial intelligence yang mengerti berbagai hal, banyak hal gitu ya. Apa tadi sampai mana ya pertanyaannya itu saya lupa. Apa tadi? Maaf Pak Rija. Coba saya ingat. Oh, oke. Pertanyaan dari Pak Rija itu terkait dengan proses emosional itu, ya, proses pengenalan emosi manusia, ya. Karena menurut Pak Rija mungkin di satu sisi teknologi itu dia tidak mampu mempersepsikan lingkungan sekitar, tapi toh di Garry Kasparov itu di Deep Blue itu dia bisa memahami mimik dari lawannya. Ya betul. Jadi proses pengenalan emosi itu sudah mulai dikuasai oleh artificial intelligence. Kita misalnya mengenal ada motion detector, ya, ada lie detector, ya. Mesin sudah bisa membaca apakah kita berbohong atau tidak, ya. Jadi lawan ayah seloroh lah gitu ya. Yang hanya tahu kita berbohong atau tidak itu diri kita dan Tuhan. Sebelumnya kan gitu. Sekarang yang tahu kita berbohong itu diri kita, Tuhan, dan artificial intelligence. Dan itu sudah terjadi ya. Sehingga sekarang kita sudah tidak bisa berbohong. Finansial teknologi ya, fintech. Fintech itu sebagai pengadopsi awal dari emotion detector. Ya, kita tidak bisa berbohong dalam kita mengajukan pinjaman online kan suka ada dipoto begitu ya.
dipoto oleh selfie. Nah, itu kita tidak bisa berbohong karena mereka memiliki algoritma untuk menyesuaikan, mencocokkan diri kita dengan identitas kita. Ya, ada juga lie detector. Lie detector sekarang itu semakin canggih. Kalau dulu misalnya dibaca dari denyut nadi ya, algoritma itu bisa membaca kita berbohong atau tidak dari denyut nadi misalnya. Itu sensornya, hardware-nya dipasang dari denyut nadi. Tapi sekarang algoritma sudah bisa membaca kita berbohong atau tidak dari emosi mikro. Emosi mikro itu adalah emosi yang tidak terlihat oleh orang lain. Misalnya kita tertawa itu terlihat ya, tapi emosi mikro itu adalah emosi paling kecil yang muncul dari wajah kita. Itu algoritma sudah bisa membaca itu. Jadi kedepannya mungkin ya proses adopsi kemampuan dari manusia itu sepenuhnya mungkin akan bisa dikuasai oleh mesin ya, karena sekarang sudah terbukti dan begitu banyak pengembangan kemampuan pembelajaran dari algoritma itu. Tapi ada dua hal yang mungkin ingin saya tambahkan terhadap kemampuan yang manusia miliki yang akan sulit dimiliki oleh artificial intelligence. Pertama adalah wisdom. Wisdom itu adalah kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan yang kita miliki yang muncul berjuta-juta tahun lamanya, ya, entah dari mana, gitu. Ini menurut sudut pandang inilah. Kita tahu bahwa basor itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai penyeimbang terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, menurut sudut pandang sains, basor itu atau wisdom itu adalah sesuatu yang terjadi selama proses evolusi berjuta-juta tahun lamanya. Nah, wisdom itu adalah sebuah kapabilitas atau kemampuan manusia yang tidak akan pernah, hampir mustahil dimiliki oleh artificial intelligence. Karena robot itu dia tidak memiliki judgmental, dia tidak memiliki penilaian value atau etik gitu ya, etik yang mempertimbangkan misalnya apakah itu layak atau tidak. Karena ya robot itu sepenuhnya dia berjalan dengan pemrograman, artinya dengan algoritma atau binari-binari yang memang sudah ditentukan. Ya, lagi-lagi saya dalam kapasitas yang tidak tahu ke depan seperti apa. Mungkin saja nanti ada robot yang bijaksana misalnya, atau robot yang dia bisa menjadi biksu misalnya, saya nggak tahu. Tetapi itu mungkin saja terjadi. Meskipun ya banyak pihak tadi saya katakan beranggapan bahwa itu masih beberapa berpuluh-puluh tahun lagi untuk bisa terjadi. Kemampuan selanjutnya yang tidak akan sulit untuk diadopsi oleh artificial intelligence adalah insight. Insight itu berarti Insight itu wawasan, ya. Wawasan. Jadi wawasan manusia paling dasar ketika dia lahir ke dunia itu, ya, dia bisanya merangkak, kemudian dia membutuhkan ibunya, kemudian mengenal lingkungan sekitarnya, itu adalah wawasan yang dimiliki oleh manusia, ya. Artinya proses wawasan itu memang muncul dari alam bawah sadarnya sendiri, ya, sehingga banyak misalnya para programmer itu membuat kode atau algoritma untuk bisa membuat mesin itu menjadi menjadi sesuatu yang bernaluri lah gitu, berwawasan gitu, dan itu terbukti beberapa kali percobaan masih gagal ya. Artinya perlu beberapa tahun ke depan mungkin untuk bisa sukses ketika artificial intelligence itu bisa menguasai insight ya. Insight itu berarti naluri kita sebagai manusia, wawasan dasar ya, kita terlahir ke dunia. Itu tadi sudah dijelaskan di Moravec itu ya, Moravec Paradox. Yang terakhir, kemampuan terakhir dari manusia yang masih perlu waktu untuk bisa dikuasai oleh artificial intelligence adalah kemampuan manusia untuk menyaring noise. Jadi noise itu adalah, saya baca teori ini di bukunya Marketing 5.0 ya dari Philip Kotler, tadi disampaikan oleh Kanda Kahvi itu bahwa sekarang kita ada di teknologi 5.0. Nah, noise ini adalah kemampuan manusia dalam menyaring berbagai macam kebisingan. Ya. Gimana ya menganalogikannya. Jadi ketika begitu banyak informasi yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, kita memiliki memiliki sense of menyaring berbagai macam kebisingan itulah menjadi sebuah proses, menjadi sebuah data, menjadi sebuah kesimpulan yang bisa kita terima. Jadi
pemrosesan dalam pikiran kita itu, dalam otak kita itu menyaring, mengeliminasi berbagai macam kebisingan-kebisingan, data-data yang masuk ke dalam diri kita itu, sehingga dikatalisasi menjadi menjadi sebuah kesimpulan yang dapat kita terima, yang dapat kita cerna. Nah, berbagai percobaan dalam algoritma itu, artificial intelligence, mereka telah gagal dalam membangun sebuah kecerdasan di mana mereka bisa menyaring begitu banyak informasi. Jadi si artificial intelligence itu dia kewalahan lah dalam menyaring begitu banyak, karena kan dalam informasi itu terkandung emosi misalnya ya, terkandung kompleksitasnya itu luar biasa. Nah, manusia mampu untuk bisa melakukan itu, sehingga tapi robot dia tidak bisa, atau artificial intelligence belum bisa. Lagi-lagi saya tidak tahu misteri yang akan terjadi ke depan seperti apa. Itu Pak Rija. Mantap sekali penjelasannya. Ternyata artificial intelligence pada tingkatannya yang tingkatan selanjutnya itu menjadi AGI ya, Artificial General Intelligence. Betul. Namun sementara waktu mungkin dari perspektif saintis, untuk sementara waktu dari kecanggihannya AGI sekalipun itu tidak mampu mencakup 3 poin tadi ya. Ya, Mulai domain dari manusia. Salah satunya tadi wisdom, terus insight, sama sense of noise tadi ya. Belum bisa secanggih-canggihnya teknologi, sementara waktu belum bisa untuk masuk ke domain itu. Nah, yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi, atau ada tanggapan, atau ada tulisan yang lain yang membahas tentang hal yang sama ingin disampaikan. Silakan. Kanda Triadi sepertinya sedang mempersiapkan argumentasi tambahan untuk pembahasan ini. Silakan Kanda Triadi, waktunya dipersilahkan. Lanjut Kang Rija, lanjut. Apa tuh, komentar apa? Apa saja Kanda terkait artificial intelligence dan kaitannya dengan masa depan manusia. Oh, bebas ya. Kumaha adan, Mang, adan ku ieu salat berjamaah, memang salat berjamaah virtual nanti, Mang. Ada masjid virtual. Gimana, Mang? Kumaha? Masjid virtual, Mang, masjid virtual, kumaha, Mang, ya, Mang, masjid virtual. Salat berjamaah online. Halo, nya kadangu teh ieu. Kadangu, mangga. Lajengkeun. Kadangu teh Rija. Kadangu, lajengkeun, Mang, mangga. Ya putus-putus ya. Begitulah. Kondusif. Oke. Jalan. Oke. Yang lainnya mungkin silakan. Kanda Kahpiana, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Terkait artificial intelligence, atau bahkan tadi AGI ya. Ini buatan manusia, tetapi ingin menggantikan peran manusia. Nggak tahu sih, ada kajiannya juga nggak sih tentang korelasi antara semakin berkembangnya, semakin tingginya teknologi itu dengan tingkat kemalasan manusia. Mangga. Ayah Kang Dokter Uyun. Oh, mangga. Kanda Uyun. Aduh, salam bakto, salam takjim. Mangga lah lajengkeun. Cuman paling beginilah salah satu saja ya ke Kang Dikri. Terima kasih. Kakak Piana. Perkembangan teknologi memang kan tidak bisa dihindari ya oleh kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang memang di dunia pendidikan itu sedang gencarnya peran dari guru itu akan digantikan
dengan berbagai media yang bisa membantu pemahaman siswa terhadap perkembangan ilmu gitu. Nah, salah satunya kan kalau di dunia pendidikan itu ada yang namanya dengan apa itu namanya, yang ketika siswa itu bisa melihat secara virtual berbagai bentuk ataupun perkembangan dunia luar. Nah, saya kira kalau faktanya seperti itu menurut Kang Dikri nih, apakah itu bisa membuat siswa menjadi, tadi kan dikatakan ada simpati dan empati ya, itu akan semakin hari akan terkikis, ataukah itu akan membantu pemahaman siswa untuk menjadi lebih aware terhadap dunia luar yang memang sebelumnya mereka tidak ketahui gitu ya. Tapi dengan alat seperti ini, pemahamannya akan jauh lebih luas dan lebih bisa teraplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari walaupun secara virtual. Mungkin itu sajalah salah satu dari fakta ya mungkin di lapangan. Terima kasih Kang Diki ya. Silakan langsung ditanggapi saja. Ya, nuhun Kanda Uyun. Memang menurut saya ya, prinsip saya itu robot memang bisa mengambil alih kemampuan manusia dalam berbagai hal, tetapi tidak dengan keanggunannya, gitu ya. Itu yang menjadi pedoman saya karena kebetulan saya juga mengajar gitu ya. Jadi saya merasa bahwa bagaimanapun pengajar itu dia tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Jadi ketika misalnya sekarang ada smart learning gitu ya, kemudian ada pembelajaran apalagi lah, banyak lah ya, pembelajaran smart learning, kemudian berbasis teknologi gitu ya, atau misalnya pendidikan abad ke-21 apapun namanya lah, yang memang meniscayakan pengaruh teknologi yang harus dominan gitu ya. Tetapi saya pikir keanggunan dalam mendidik itu tidak akan bisa diambil alih oleh mesin gitu ya, karena tetap peran manusia itu sangat dibutuhkan di situ. Jadi kalaupun memang ada teknologi-teknologi itu sebatas sebagai penunjang atau membantu memudahkan segala macam tetek bengek teknis yang tadinya mungkin, saya ingat kalau di zaman SMP itu kan kalau kita mau lihat objek itu lewat OHP misalnya ya, wah ribet kudu berat gitunya OHP itu kudu barijeng inilah gitu. Kemudian bergeser ke InFocus dan lain sebagainya. Sekarang misalnya dengan era virtual, sekarang bisa memakai virtual reality gitu. Wah, sudah semakin banyak teknologi-teknologi yang memudahkan kita dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Tetapi secanggih apapun kurikulum itu, artinya ada peran manusia yang tak akan pernah bisa digantikan. Menurut saya puntennya, ya. Jadi keanggunan dalam mendidik itu tetap hanya milik manusia seorang gitu. Keanggunan dalam mendidik tidak akan bisa diambil alih oleh artificial intelligence secanggih apapun gitu. Jadi tetap bagi saya misalnya dalam sekarang itu di berbagai negara maju ya, misalnya di Abu Dhabi, misalnya di Dubai, di Amerika Serikat, proses tindakan operasi itu sudah dilakukan oleh robot, oleh artificial intelligence. Misalnya bagaimana di Amerika misalnya mereka melakukan tindakan operasi bedah itu sudah menggunakan robot ya, lengan robot. Jadi dia bisa masuk ke dalam organ manusia, organ tubuh manusia, kemudian memperbaiki organ yang rusak, mengganti dan lain sebagainya. Itu sudah digantikan oleh manusia. Tetapi ada satu hal mungkin yang tidak bisa digantikan oleh robot-robot itu. Yang paling utama tadi adalah empati ya. Jadi bagaimana empati seorang dokter itu akan mempengaruhi semangat atau spirit dari manusia yang diobati itu. Bagaimana misalnya pasien membutuhkan sentuhan manusiawi dari seorang dokter ya. Bagaimana misalnya seorang murid itu memerlukan kasih sayang, memerlukan spirit, memerlukan dorongan yang hanya muncul, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang guru. Jadi tetap ada proses-proses yang memang kita harus terlibat dalam teknologi sepenuhnya. Kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, kemampuan, skill ya. Artinya harus berakselerasi dalam perkembangan teknologi. Itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan saya berani mengatakan itu fardu ain gitu ya.
Kita sudah tidak bisa lagi leha-leha, wah itu mah bukan zaman saya, biarlah saya mah mengajar dengan metode ceramah, pertama hiji-hijina metode yang bisa saya lakukan. Nah, saya pikir tidak seperti itu. Artinya tetap kita harus bisa mengadvance-kan diri menjadi seorang guru abad 21. Itu tetap harus ada. Artinya kita melibatkan alat penunjang yang bisa membantu memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Tetapi sekali lagi peran kita sebagai manusia, ya khususnya sebagai manusia, sebagai seorang guru itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita dalam proses emosional, ya, dalam aspek afektif misalnya, itu tidak akan bisa dia dapatkan dari dari teknologi itu. Itu Panginten. Siap, hatur nuhun Kang Dikri. Minuhun. Ya, yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Diberikan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, salam kasadaya para senior. Mangkapi sadayana Adikri, Kang Uyun, sareng Arija. Mangga. Berkaitan dengan artificial intelligence, memang berkembangnya di aya drone yang bisa mendeteksi wajah manusia sehingga menembakkan peluru kepada target. Kemudian HP face lock, jadi HP bisa buka dengan wajah si penggunanya. Kemudian banyaknya emang yang terasa gitu perkembangan teknologi di masa sekarang. Pun dalam hal pendidikan ada nanti ada misalnya materi dalam PAI misalnya sekolah ibadah haji itu bisa masuk ke dunia metaverse. Jadi ada Ka'bah di dalamnya. Menggunakan alat bantu yaitu perangkat VR ya kalau nggak salah, virtual reality dan augmented reality. Jadi itu berkembang semuanya. Termasuk robot tadi yang sudah dijelaskan oleh Adikri. Namun kalau berbicara misalnya ini tentang robot ya. Robot apakah dia bisa mengenal baik dan buruk? Berarti dia bisa bertindak mengenal baik dan buruk. Apalagi saya pernah lihat di YouTube dan ditayangkan juga oleh TNI di sana itu oleh Panglima. Jadi si drone itu bisa mendeteksi wajah lawan dan membunuh. Apakah dia bisa dikenakan baik dan hukum gitu, baik dan buruk atau bagaimana itu? Ketika dia bisa membunuh. Jadi ya begitu. Jadi si robotnya bisa membunuh begitu. Apakah dia bisa dikenakan hukum begitu? Apakah akan aturan-aturan dikenakan dengan yang namanya baik dan buruk begitu? Bisa mengenal baik dan buruk atau tidak itu bagaimana? Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi. Ya, pertanyaannya sebetulnya ini adalah sebuah dialektika abad inilah ya. Banyak filosof, pemikir-pemikir yang membahas ini. Misalnya kalau pernah baca buku Yuval Noah Harari itu, di buku yang terakhir itu kan yang 21st Century Learning Lesson ya. 20 lesson from 21st century, kurang lebihnya gitu. 21 pelajaran dari abad 21. Itu dibahas begitu panjang lebar terkait dengan moral dan etik dan moral yang mungkin akan ada dalam artificial intelligence. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah artificial intelligence itu memiliki pertimbangan moral gitu ya. Ketika dibenturkan dengan baik dan buruk, apakah mereka bisa memilih yang baik ketimbang yang buruk? Itu
sebetulnya pertanyaan filosofis yang sampai hari ini juga terus dibahas gitu ya. Tetapi saya pikir dengan contoh Elon Musk itu, dia membuat mobil kendaraan elektrik, ya, dia membuat kendaraan Tesla itu, si mobil Tesla itu dia bisa mengendarai secara otonom. Artinya ketika berjalan di jalan tol itu kita sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya setir ya. Kita bisa tidur gitu ya. Bahkan kita bisa pindah ke kursi belakang gitu ya, mempercayakan sepenuhnya kepada kendali yang dilakukan oleh mobil otomatis itu atau mobil elektrik itu. Tetapi dengan adanya dengan adanya inovasi itu bukan berarti tidak muncul masalah. Ya. Pertanyaannya misalnya apakah ketika si mobil itu dia ketika dihadapkan dengan dua pilihan misalnya, ketika dia harus tetap berjalan dalam jalurnya itu, dia akan menabrak nenek tua misalnya, atau ketika dia harus membelokkan dirinya sendiri, dia akan menabrak banyak orang misalnya. Itu kan pertimbangan etik ya, pertimbangan moral ya, yang harus dijawab oleh si algoritmanya sendiri kan. Makanya disebut dengan teorinya itu kan trolley problem ya. Philippa Put membuatnya itu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang dilematis ya, disebutnya dengan trolley problem. Kita contoh kemarin di zaman Covid itu kan awal-awal ada vaksin itu, sebelum adanya Sinovac, sebelum ada dua vaksin yang memang dia muncul ke permukaan. Yang pertama adalah AstraZeneca, yang kedua adalah Johnson & Johnson. Itu dua pemrakarsa vaksin yang pertama kali muncul. Ya, muncul perdebatan di kalangan masyarakat bahwa si vaksin tersebut dia memunculkan efek samping yang luar biasa mematikan. Ya, si vaksin itu ngubaran COVID. Untuk menghantam virus COVID, tetapi dia dipilihkan dengan resiko dia bisa mematikan. Ya, banyak para ahli mengatakan bahwa kerugian itu, ya, efek samping yang mematikan itu hanya bisa terjadi kepada sedikit orang. Tetapi tujuan utama dari vaksin itu adalah menyelamatkan banyak orang yang lebih besar lagi jumlahnya. Jadi penilaian etika itu yang sebetulnya nggak ada jawabannya, karena kalau kita nyawa tetaplah nyawa ya, artinya kehidupan tetaplah kehidupan. Seberapa kecil pun jumlahnya, orang yang berkorban itu tetaplah berharga di hadapan kemanusiaan. Tetapi kalau dihadapkan dengan pilihan itu, apakah kita memilih kematian yang sedikit atau kematian yang banyak misalnya? Itu adalah problem yang harus dijawab oleh artificial intelligence. Contoh kasus tadi yang digambarkan oleh Anwar, apakah drone itu dia dikenakan hukuman ketika misalnya dia melakukan kesalahan? Apakah drone itu memiliki penilaian etis atau penilaian moral terhadap sesuatu yang dia lakukan? Saya berikan contoh, GPS itu adalah pada awalnya GPS itu dibuat untuk membantu meluncurkan misil nuklir ya. Jadi sebelum adanya Waze, sebelum adanya Google Map, berpuluh-puluh tahun yang lalu GPS itu dibuat untuk membantu bagaimana misil itu supaya tepat sasaran. Sekarang adanya GPS, kita bisa dengan mudah mencapai tujuan ya, dibantu oleh GPS ya. Kita bisa pergi kemanapun kita mau dengan dibantu oleh GPS. Jadi artinya sesuatu yang dari awalnya itu tidak diciptakan untuk itu, karena ada penilaian moral, dia bisa berubah perannya itu menjadi kebaikan. Artinya ada peran manusia di situ untuk menentukan ya. Karena bagaimanapun algoritma itu tetap dia memiliki kepentingan ya. Artinya tidak ada algoritma yang berjalan oleh diri sendiri lah gitu, berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, otonom, kecuali nanti di era distopian mungkin ya, seperti di film Terminator itu, ketika memang eksistensi manusia sudah tidak ada ya, artinya sudah teknologi sudah menguasai sepenuhnya robot-robot dan sebagainya, tidak ada peran manusia di situ. Jadi untuk saat ini memang tidak ada teknologi yang berjalan sendirian, dia pasti ada kepentingan di belakangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya bertanya ada drone nemak jelema dihukum tuh dihukum atau nunyiena gitu kan, nunyin si drone pasti dihukum. Kenapa dia harus menimbulkan korban kan? Kenapa dia harus membunuh orang yang tidak bersalah misalnya gitu ya. Jadi tetap menurut saya
untuk sekarang teknologi itu masih masih dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan orang di belakangnya gitu. Jadi tidak bebas nilai lah. Ada misalnya teknologi karena dia mesin misalnya, dia tidak mengerti penilaian moral dan etika misalnya. Ya, tidak seperti itu kan, tetap ada seseorang atau ada pihak yang mengendalikan mereka gitu, atau yang mengontrol mereka atau yang memiliki mereka. Jadi kalau ditanya kena hukuman ya pasti dikenakan sanksi atau balasan lah gitu dari apa yang mereka lakukan. Itu War. Mohon turun Ya. Ya, yang lainnya silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi sementara waktu artificial intelligence itu ternyata posisinya untuk sementara waktu, karena kan sains itu melampaui terkadang apa yang kita prediksikan juga ya. Dulunya mungkin misal tadi pembelajaran daring awalnya itu mungkin akan mulai terlaksana jauh-jauh hari sebelum sekarang. Tapi karena ada desakan pandemi, sehingga ada proses akselerasi untuk melakukan uji coba. Dan ternyata berhasil sampai sekarang. Walaupun ada catatan-catatan tadi, kendala-kendala yang dihadapi. Karena posisinya masih sebagai alat, kalaupun tadi misalkan terdapat ekses dari alat tersebut, saya teringat ini ada ungkapan siapa, Charles Kimball kalau nggak salah ya. Guns don't kill Agama people. jadi bencana. Guns don't kill people, but people kill people katanya. Ya. Jadi peso ya usaha numakena. Ketika pisau itu digunakan untuk menyicikan bawang, ya bermanfaat bagi kita daripada digaras misalkan langsung. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk membunuh, di sana baru bermasalah. Perdebatan terkait misalkan sains itu bebas nilai atau tidak, juga sempat oleh senior-senior kita terdahulu itu seperti Cak Nur dulu. Cak Nur berpendapat bahwa sains itu bebas nilai, namun dikritik oleh siapa? Saya lupa lagi. Tidak, katanya itu tidak bebas nilai sains. Yang lainnya silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Adakah Diana? Ya, waktu batasi. Oh, siap. Untuk eksplorasi tadinya, Bang, supaya lebih menyeluruh. Ada lagi diskusi kita. Oh, oke, siap. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin penutup dari Zikri, silakan. Ya, jadi menurut saya akan selalu muncul dialektika terkait dengan algoritma ini. Pada akhirnya kita dibenturkan dengan kepentingan. Di sisi lain kita sangat membutuhkan teknologi, ya. Teknologi menjadi menjadi kesatuan integral dalam kehidupan kita. Kita itu seperti apa disebut nanti baso jeung uyah gitu, mulai baso jeung uyahna gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita pasti selalu akan terlibat dalam menerjunkan diri kita dalam kubangan-kubangan teknologi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu menjadi sebuah keharusan. Karena kalau tidak, ya kita otomatis akan tertinggal jauh di belakang gitu ya. Banyak sekali misalnya banyak pengkritik misalnya bahwa kita itu dicengkram oleh kengerian atau kejahatan teknologi. Betul, teknologi itu luar biasa. Dia memantau keseharian kita. Teknologi itu menjadi sebuah momok yang menakutkan, ya, karena setiap aktivitas kita itu dipantau oleh teknologi. Misalnya, percaya atau tidak, kita memikirkan sesuatu. Ketika kita membuka Instagram atau Tokopedia, misalnya atau Google, muncul yang kita pikirkan itu 5 menit ke belakang itu muncul di hadapan kita. Itu adalah sesuatu yang terjadi. Itu adalah sebuah fakta bahwa
kehidupan kita sudah dikendalikan oleh pihak lain gitu ya. Meskipun memang di beberapa negara maju di Uni Eropa misalnya mereka sudah mengeluarkan aturan perlindungan data pribadi ya yang harus diadopsi juga oleh negara-negara lain ya termasuk Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah ada peran politik di sini. Kita berharap kepada government lah, kepada pemangku kebijakan untuk bisa mengendalikan semua ini. Kengerian-kengerian yang kita bayangkan dari akses teknologi itu sebetulnya bisa dihindari oleh politik. Artinya politik berperan penting dalam mengendalikan teknologi ini, gitu ya. Mau dibawa kemana itu bergantung kepada kebijakan pemangku kebijakan. Karena pemangku kebijakan mereka bisa memilih apakah teknologi itu bisa memberikan akses buruk atau kemanfaatan gitu. Mereka sepenuhnya memegang kepentingan itu gitu. Kalau mau pemerintah kita misalnya bisa menghentikan memblokir Facebook misalnya. Facebook tidak boleh ada di Indonesia misalnya karena aksesnya itu luar biasa menghancurkan misalnya. Itu kan sebetulnya jawab pertanyaannya apakah mereka mau atau tidak gitu. Atau misalnya dipandang perlu atau tidak gitu. Itu sebetulnya hanya pertimbangan politik berperan di situ. Jadi saya pikir itu kembali kepada manusianya bahwa kita sebagai pengguna teknologi tetap kita bukan budak teknologi. Artinya kita tidak menyerahkan sepenuhnya otoritas teknologi itu mereka mengendalikan secara utuh kehidupan kita. Tidak, tetapi kita memberikan kontrol, kita memberikan justifikasi terhadap apa yang mereka lakukan dalam artian teknologi ya. Artinya kita tetap sebagai penguasa teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita, gitu ya. Berbicara mungkin mudah, tetapi pada faktanya melakukannya yang sulit. Nah, itu sebetulnya tantangan buat kita pribadi ya. Artinya kita harus tetap melihat kepada diri sendiri bahwa kitalah manusia yang sejati. Kesejatian itu tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun gitu. Artinya kita harus tetap aware ya, eling lan waspada gitu ya kata orang Jawa, bahwa segala hal mungkin bisa terjadi, tetapi itu faktornya ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengizinkannya, maka keburukan itu tidak akan pernah terjadi. Termasuk juga akses teknologi. Kalau kita mau, misalnya banyak misalnya ahli-ahli para mantan pekerja Microsoft, mantan pekerja Google itu mereka membongkar aib-aib dari teknologi itu. Ya, bagaimana Silicon Valley misalnya mengeksploitasi data-data dari penggunanya misalnya. Itu kan sudah diinformasikan dan mereka memilih ya. Mereka itu memilih untuk keluar, mereka memilih untuk memperjuangkan, menginformasikan keburukan teknologi. Teknologi teh kieu ye, efekna teh. Gitu ya. Kita sudah tidak kekurangan informasi. Jadi solusinya ada di diri kita. Apakah kita mau seperti mereka? Ya, artinya tidak melepaskan diri dari kungkungan perbudakan gitu ya. Atau kita mau tetap menjadi budak itu terserah kita. Semuanya sepenuhnya ada dalam diri kita gitu ya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kemerdekaan yang ada dalam diri kita. Itu tetap kendalinya sepenuhnya ada pada manusia itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali pemaparan terkait materi artificial intelligence dan masa depan manusia. Sangat menyeluruh. Awalnya tadi kita hanya tahu bulu gajah, sekarang kita mengetahui gajah seutuhnya. Dan mungkin ada babak-babak selanjutnya karena nanti ada anak gajah dan seterusnya gitu ya. Enel. Ya, Enel dan seterusnya. Saya tutup dengan kata-kata tadi Charles Kimball gitu ya. Guns don't kill people, but people kill people. Kalaupun terdapat ekses dari teknologi atau dampak buruk yang kita dapatkan dari teknologi tersebut, bukan salah teknologinya, tetapi ada kepentingan manusia di belakang teknologi yang mengendalikannya. Itu saja mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol biasa ini, Mang. Ya, mangga. Dan balik Bang saya yuk demi ya for calling aduh. Oh ini di kampus kan ya di kantor. Di kantor. Di kantor. Mantap. nuhun sadayana Kang Kapi. Siap. Siap. Enggak.
di close nanti. Minggu depan lah kita isi lagi dengan diskusi yang temanya mungkin akan disusun oleh Om Rija dan teman-teman. Ya, jangan berhenti di sini. Ya. Ya, diskusi itu kan sebetulnya melatih kejumudan sih sebenarnya. Jadi menurut saya mah jika teka rasa, ya artinya jika terpenting lah gitunya perkumpulan. Tapi sebetulnya manfaatnya akan sangat terasa sih menurut saya itu. Betul. Bosanan